Hujan turun pelan di atas atap rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Siska menatap genting bocor yang meneteskan air ke dalam ember biru di ruang tengah. Ia duduk di lantai, mengenakan baju kerja yang masih basah oleh keringat dan hujan sore tadi. Wajahnya cantik, tapi lelah. Matanya kosong, menatap tagihan listrik dan tumpukan utang di meja kecil depan televisi tua. Suara ibunya terdengar dari kamar belakang, batuk panjang, seperti mengiris udara. Sejak ayah meninggal, hidup mereka berubah total. Semua beban kini jatuh ke pundak Siska. Gadis yang dulu bermimpi jadi pramugari tapi kini hanya bekerja sebagai SPG di sebuah pusat perbelanjaan. Di tengah kesunyian malam, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak aneh. Pak Arman. Seorang pengacara yang pernah ia temui secara tak sengaja di mal saat sedang promosi produk. Lelaki parubaya itu sopan, tapi sorot matanya tajam, seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Besok sore, datang ke Hotel Nirwana jam 4. Aku punya tawaran untukmu, tawaran yang akan mengubah hidupmu. Itu pesan yang ia baca dengan tangan bergetar. Siska tidak membalas. Ia hanya memandangi layar ponsel lama-lama, sementara pikirannya melayang entah kemana. Tawaran yang bisa mengubah hidup? Kalimat itu terus berputar di kepalanya hingga ia tertidur di atas lantai dengan lampu masih menyala. Keesokan harinya, Siska berdiri gugup di lobi hotel mewah itu. Bau parfum mahal dan lantai marmer berkilau membuatnya merasa kecil. Ia mengenakan gaun sederhana warna krem yang sudah kusam di bagian ujung. Sepasang sepatu yang ia pinjam dari teman terasa sempit, tapi ia paksakan. Pak Arman duduk di meja pojok, menatap jam tangannya, lalu tersenyum kecil saat melihat Siska datang. Kau datang tepat waktu. Bagus, katanya singkat. Mereka duduk berhadapan. Kopi hitam mengepul di antara mereka. Lalu tanpa basa-basi, Pak Arman membuka map coklat berisi beberapa lembar dokumen. Aku tahu kau sedang kesulitan. Aku tahu ibumu sakit dan kau butuh banyak uang. Siska menelan ludah, matanya menajam. Apa maksud Bapak? Tanyanya hati-hati. Pak Arman menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada tenang tapi tajam. Ada seorang pria muda, kaya raya. Namanya Dava. Tapi dia baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan sebagian ingatannya. Keluarganya ingin ada seseorang yang bisa membuatnya tenang sampai sembuh. Siska diam, menunggu. Dan kami butuh seseorang yang bisa berperan sebagai istrinya. Tidak perlu cinta. Tidak perlu hubungan sungguhan. Cukup menemaninya, meyakinkannya bahwa dia sudah menikah. Setelah 1 tahun berlalu, kau akan menerima 100 miliar rupiah. Siska terdiam, jantungnya berhenti sejenak. Uang sebesar itu terasa tidak nyata. 100 miliar. Angka yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Ia tertawa kaku. Bapak bercanda? Pak Arman menggeleng pelan. Tidak. Aku serius. Kau hanya harus menjalankan peranmu dengan baik. Tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Dava tidak boleh tahu kalau semuanya palsu. Jika dia sembuh sebelum waktunya, kontrak batal. Kau tidak akan dapat apa-apa. Kata-kata itu seperti racun yang manis. Bahayanya jelas, tapi daya tariknya luar biasa. Siska menatap foto di dalam map. Seorang pria tampan dengan senyum lembut, terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya bersih, kulitnya putih, seperti pria yang hidup dalam dunia berbeda. Kenapa saya? Tanya Siska lirih. Pak Arman tersenyum tipis. Karena kau punya wajah lembut, mudah dipercaya. Dan kau sedang butuh uang. Itu membuatmu patuh. Siska menunduk. Hatinya berperang antara takut dan tergoda. Ia memikirkan ibunya yang batuk setiap malam, memikirkan hutang rentenir yang menumpuk, memikirkan kehidupan yang terasa buntu. Uang 100 miliar bisa menyelamatkan segalanya. Malam itu, di kamar kecilnya, Siska menatap wajahnya di cermin. Apa aku gila kalau aku menerimanya? Gumamnya pelan. Tapi suara di dalam hatinya menjawab cepat. Kau hanya ingin hidup yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan sebelum fajar menyingsing, ia sudah mengetik pesan singkat di ponselnya. Saya setuju. Di ujung kota, Pak Arman membaca pesan itu dan tersenyum samar. Ia menatap foto Dava di meja kerjanya, lalu berbisik, permainan baru saja dimulai.
Begitulah kalimat yang tanpa sadar terus terngiang di kepala Siska saat mobil hitam panjang berhenti di depan rumah sakit swasta mewah di kawasan Menteng. Langit pagi tampak pucat, dan angin membawa aroma antiseptik yang tajam. Jantung Siska berdegup cepat. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang diberikan oleh asisten Pak Arman, lengkap dengan cincin emas yang terasa dingin di jari manisnya. Semua ini terlalu nyata untuk dianggap mimpi, namun terlalu aneh untuk disebut kenyataan. Begitu ia melangkah masuk ke kamar rawat VVIP itu, dunia seolah berhenti. Di sana, berbaring pria yang selama beberapa hari terakhir hanya ia lihat lewat foto. Dava. Rambutnya hitam rapi, kulitnya bersih seperti porselen. Matanya tertutup, dengan alat bantu oksigen tipis di hidung. Wajahnya tenang, seolah tidur panjang tanpa mimpi. Dia akan sadar hari ini, ucap Pak Arman pelan di sampingnya. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Saat dia bangun, kau adalah istrinya. Kau harus tampak mencintainya. Siska mengangguk pelan, meski tangannya gemetar. Bagaimana kalau dia tahu aku bukan istrinya? Pak Arman menatapnya dingin. Dia tidak akan tahu. Ingatannya hilang. Kau hanya perlu memainkan peranmu dengan hati-hati. Setelah ini, hidupmu akan berubah. Dokter masuk, membuka alat bantu pernapasan, lalu perlahan Dava mulai bergerak. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Matanya bening, tapi pandangan itu kosong. Seolah mencari sesuatu yang tak bisa diingat. Siska berdiri di samping ranjang, menahan napas. Dava memandangnya lama, lalu tersenyum samar. Kau? Suaranya serak, nyaris berbisik. Kau istriku, kan? Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus dada Siska. Ia ingin menjawab tidak, ingin berteriak bahwa semuanya bohong, tapi kata-kata yang keluar dari bibirnya justru berlawanan. Iya, aku istrimu. Dava menatap wajahnya dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan lemah untuk menggenggamnya. Aku senang kau di sini. Aku takut semua ini hanya mimpi. Siska menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya mati-matian. Di dalam hatinya, perasaan bersalah mulai tumbuh seperti duri kecil yang menusuk setiap kali Dava memandangnya dengan penuh kepercayaan. Hari berganti hari. Dava semakin pulih, dan Siska mulai menjalani peran barunya. Mereka tinggal di rumah megah berarsitektur klasik dengan taman luas dan kolam air mancur di tengah. Setiap pagi, Dava mengajak Siska sarapan di teras belakang sambil menatap matahari terbit. Ia menceritakan hal-hal kecil yang ia rasakan. Bau roti panggang, suara burung, atau langit yang tampak lebih cerah. Dan setiap kali itu terjadi, Siska hanya bisa tersenyum, menyembunyikan kenyataan pahit bahwa semua kebahagiaan itu adalah kebohongan. Namun semakin lama, kebohongan itu mulai terasa nyata. Dava bukan pria sombong seperti yang ia bayangkan. Ia lembut, sopan, dan punya cara bicara yang menenangkan. Setiap kali ia tertawa, Siska merasa ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan. Sebuah rasa yang tidak seharusnya ada. Suatu malam, Siska sedang membaca di ruang tamu ketika Dava datang membawa 2 cangkir coklat panas. Kau belum tidur? Tanyanya. Siska menggeleng. Aku cuma sulit memejamkan mata. Dava duduk di sampingnya. Kadang aku merasa aneh. Aku lupa banyak hal. Tapi setiap kali melihatmu, hatiku tenang. Seolah aku pernah mencintaimu sejak lama. Siska menunduk, menatap uap yang keluar dari cangkirnya. Mungkin karena takdir, jawabnya pelan, suaranya bergetar. Dava tersenyum. Kalau begitu, aku bersyukur takdir mempertemukanku denganmu. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Siska, rasanya seperti tamparan halus di hati. Ia tahu seharusnya tak terpengaruh. Tapi hatinya justru mulai goyah. Ia mulai menikmati sentuhan lembut itu, perhatian kecil itu, dan setiap kali Dava memanggil namanya dengan nada lembut, ada getaran yang tak bisa ia hentikan. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar Dava datang menjenguk. Di antara mereka, seorang perempuan muda berwajah tegas menatap Siska dari ujung meja makan dengan tatapan tajam. Ia memperkenalkan diri dengan suara dingin. Aku Rani, adik Dava. Siska mencoba tersenyum sopan, tapi tatapan mata Rani seolah menelanjangi seluruh rahasianya. Rani tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap Dava dengan penuh curiga. Setelah pertemuan itu, Siska merasa tak tenang.
Benar saja, malamnya Rani mendatangi kamar Siska dengan langkah cepat. Aku tahu kau bukan istrinya, katanya tanpa basa-basi. Siska terpaku, darahnya seperti berhenti mengalir. Kau bicara apa? Rani mendekat, menatapnya dari jarak dekat. Kau bukan bagian dari keluarga ini. Aku sudah menelusuri data, tidak ada catatan pernikahan kalian. Siapa kau sebenarnya? Siska menelan ludah. Kau salah orang. Rani menyipitkan mata. Mungkin. Tapi aku akan mencari tahu. Dan saat itu terjadi, kau akan menyesal. Langkah Rani meninggalkan kamar terdengar berat, seperti ancaman yang belum selesai. Setelah pintu tertutup, Siska jatuh terduduk di lantai, menutup wajahnya. Jantungnya berdetak cepat. Rasa takut, bersalah, dan cinta yang tak seharusnya muncul berbaur jadi satu. Malam itu, Dava masuk pelan, mendekatinya. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Siska cepat-cepat menghapus air mata. Hanya lelah. Dava duduk di lantai bersamanya, menatap matanya. Aku tak tahu apa yang kau sembunyikan. Tapi aku tahu kau sedang berjuang untuk sesuatu. Aku tidak akan memaksamu bicara sekarang. Tapi aku ingin kau tahu. Aku percaya padamu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Rani. Kepercayaan itu terlalu berat untuk diterima di tengah kebohongan sebesar ini. Ketika Dava memeluknya malam itu, Siska tahu dirinya sudah terlalu jauh masuk ke permainan ini. Ia bukan lagi gadis matre yang hanya mengejar uang. Ia kini gadis yang sedang jatuh cinta pada pria yang paling tidak boleh ia cintai. Dan di luar kamar mereka, Rani sedang menatap layar laptop, menelusuri data dengan ekspresi dingin. Di sana, sebuah nama muncul di layar. Nama yang akan membuka rahasia besar tentang siapa sebenarnya Siska. Malam terasa panjang. Dan permainan ini baru benar-benar dimulai. Sejak malam itu, hidup Siska berubah menjadi panggung yang tak pernah berhenti. Ia harus tersenyum setiap pagi, harus menjawab setiap pertanyaan Dava dengan keyakinan penuh, dan harus menahan diri agar matanya tak menetes setiap kali pria itu menatapnya dengan kasih yang tulus. Semakin lama ia tinggal di rumah besar itu, semakin besar pula beban di dadanya. Setiap langkah yang ia ambil seolah meninggalkan jejak kebohongan. Namun, kebohongan itu kini bercampur dengan sesuatu yang ia sendiri tak sanggup pahami. Cinta. Cinta yang tumbuh diam-diam di antara sandiwara dan rasa bersalah. Pagi itu, Dava duduk di ruang baca, menatap foto pernikahan mereka yang baru saja dicetak oleh salah satu staf rumah. Foto itu tampak indah. Dava tersenyum, Siska mengenakan gaun putih dan selendang panjang. Tapi di mata Siska, foto itu hanya mengingatkan satu hal. Semua ini palsu. Dava menatap foto itu lama, lalu berkata tanpa menoleh, "Aku tak ingat kapan foto ini diambil. Tapi setiap kali melihatnya, rasanya seperti aku benar-benar bahagia waktu itu." Siska membeku. Ia berdiri di ambang pintu, menatap punggung Dava yang tegap dan tenang. Suara hatinya berbisik, ingin mengatakan semuanya, tapi lidahnya keluh. "Dava," ujarnya pelan, "kau yakin ingin mengingat masa lalu?" Dava menoleh dengan senyum samar. "Tentu. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Tapi anehnya, setiap kali mencoba mengingat, yang muncul hanya wajahmu. Mungkin memang hanya itu yang penting." Siska menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memanas. Ia takut terlihat rapuh. Takut kalau Dava tahu betapa berat beban yang ia tanggung. Sementara itu, di kamar lain, Rani menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Nama Siska tercantum dalam sebuah data perusahaan yang dulu hampir bangkrut karena ulah seseorang dari luar, perusahaan yang ternyata milik Dava sendiri. Rani menatap foto Siska di layar, bibirnya menyeringai kecil. "Jadi ini alasanmu, ya?" bisiknya pelan. Siang harinya, Dava mengajak Siska makan di taman belakang. Udara sejuk, burung-burung beterbangan, tapi suasana hatinya justru sesak. Ia merasa seperti penipu yang sedang menikmati hadiah dari kejahatan sendiri. Dava tampak begitu perhatian. Ia menyuapi Siska sepotong kecil kue stroberi sambil tertawa. "Kau harus makan banyak. Aku tidak ingin kau sakit." Siska tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada air mata yang tertahan. Ia ingin berhenti. Ingin keluar dari kebohongan ini.
Tapi setiap kali melihat wajah Dava yang polos dan penuh kasih, langkahnya tertahan. Sore itu, sebuah kejadian kecil mengubah semuanya. Dava menemukan sebuah surat lama di dalam laci kamarnya. Surat itu berasal dari ibunya, ditulis sebelum ia mengalami kecelakaan. Isinya penuh nasihat dan cinta seorang ibu. Tapi di baris terakhir, tertulis sebuah kalimat yang membuat dahi Dava berkerut. Jangan pernah mempercayai siapapun, bahkan orang yang kau pikir mencintaimu. Dunia bisnis keluarga kita penuh jebakan. Dava memandangi tulisan itu lama. Hatinya tiba-tiba diliputi gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap keluar jendela, melihat Siska yang sedang menyiram bunga di taman. Senyumnya lembut, tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya Dava merasa ragu. Malamnya, Rani mendatangi Dava di ruang kerja. "Kak, aku punya sesuatu yang harus kau lihat," ucapnya dingin. Ia meletakkan sebuah berkas di atas meja. Di dalamnya ada foto-foto Siska sebelum menikah, saat masih bekerja di mall, dan data pribadi yang menunjukkan latar belakangnya yang sederhana. Dia bukan siapa-siapa. "Kak, aku tahu kau percaya padanya, tapi gadis itu hanya memanfaatkanmu. Semua orang di luar sana tahu siapa dia sebenarnya." Dava memandangi foto-foto itu satu persatu. Ia tidak marah, tapi juga tidak bereaksi. Matanya kosong. "Rani, aku tidak tahu apa yang kau cari, tapi aku percaya pada Siska." "Percaya?" Rani menatapnya tajam. "Kau percaya pada kebohongan, Kak. Bangunlah. Ingatanmu mungkin hilang, tapi logikamu jangan ikut lenyap." Rani pergi meninggalkan ruang kerja dengan langkah keras. Pintu menutup, menyisakan keheningan yang menusuk. Dava memandangi foto Siska lagi. Untuk pertama kalinya, hatinya goyah. Ada tanda tanya yang pelan-pelan tumbuh di benaknya, dan rasa percaya yang mulai retak sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Siska menyadari perubahan sikap Dava. Pria itu lebih diam, lebih sering melamun, dan tatapannya kini tidak sehangat dulu. Ia mencoba menanyakan, tapi Dava selalu mengelak. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Dava tiba-tiba bertanya tanpa menatapnya. "Siska, kenapa aku tidak ingat hari pernikahan kita?" Siska terdiam. Suara hujan di luar seolah berhenti. Ia menatap Dava, mencari kata-kata. "Karena kau belum sembuh sepenuhnya," jawabnya cepat. "Tapi kenapa aku juga tak ingat bagaimana aku bisa mencintaimu?" Dava menatapnya, tajam tapi lembut. "Setiap kali aku mencoba mengingat, semuanya gelap. Hanya kau yang ada di sana, tapi tanpa cerita." Siska menahan napas. Cinta tak selalu butuh alasan, Dava. Kadang hati memilih tanpa kita tahu kenapa. Dava tersenyum samar. "Mungkin benar. Tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi padaku." Saat itu, pintu kamar diketuk keras. Rani muncul dengan wajah panik. "Kak, kau harus lihat ini." Ia menyalakan televisi di ruang tengah. Sebuah berita baru saja tayang, kecelakaan mobil yang menyebabkan hilangnya ingatan Dava ternyata mencurigakan. Polisi menemukan bukti adanya sabotase di rem mobilnya. Dava menatap layar dengan wajah pucat. Ia berbalik pada Siska. "Kau tahu sesuatu tentang ini?" Siska terperanjat. "Tentu saja tidak." Rani menatapnya tajam. "Benarkah? Karena aku menemukan bukti lain. Kau dipekerjakan seseorang untuk mendekati Kak Dava. Katakan, berapa bayaranmu?" Siska menatap mereka berdua dengan mata membesar. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Kata-kata Rani menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Dava diam, hanya menatap Siska tanpa suara. Air mata Siska jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang," katanya lirih. "Tapi tolong percayalah, aku tidak bermaksud jahat." Dava menatapnya lama. Tidak ada amarah, hanya luka yang dalam. Kepercayaan itu hal yang rapuh, Siska. Sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Siska menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang 100 miliar. Ia kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Di luar, hujan terus turun deras, menenggelamkan seluruh kebohongan yang mulai runtuh satu persatu. Dan malam itu, Siska tahu,
Kebohongan yang ia bangun perlahan mulai berubah menjadi badai yang siap menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, rumah besar keluarga Dava tak lagi hangat. Semua terasa dingin, seperti setiap dindingnya menyimpan rahasia dan kecurigaan. Siska berjalan di koridor panjang dengan langkah pelan. Tatapan para pelayan kini tak lagi ramah. Bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat, dan setiap suara itu menusuk telinganya seperti jarum halus. Rani semakin sering muncul di setiap sudut rumah. Ia bicara lembut di depan Dava, tapi setiap kali mata mereka bertemu, tatapannya seperti pisau. Dalam sekejap, Siska tahu, Rani tak akan berhenti sampai ia jatuh. Pagi itu, Dava duduk di taman belakang sambil membaca berita yang terus membahas kasus kecelakaannya. Beberapa media mulai menulis teori bahwa kecelakaan itu bukan kebetulan. Rani duduk di sebelahnya, menatap layar ponsel Dava dengan pura-pura prihatin. "Kak, kau lihat?" Semua orang mulai bertanya-tanya. Tapi yang paling mengganggu, kenapa kau tidak ingat satupun orang yang bersamamu malam itu? Dava meletakkan ponsel perlahan. Mungkin karena benturan di kepala. Dokter bilang ingatanku bisa kembali kapan saja. Rani menghela napas. Kalau begitu, aku harap saat kau mengingat semuanya, kau tidak menyesal karena terlalu percaya pada orang yang salah. Dava menatap adiknya sekilas. "Maksudmu Siska?" Rani tersenyum samar. "Aku tidak bilang begitu. Tapi kau tahu, cinta buta seringkali berakhir menyakitkan." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Dava tidak menjawab, hanya menatap taman kosong di depannya. Tapi di dalam hatinya, benih keraguan yang dulu kecil kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang menyesakan. Di dalam kamar, Siska memandangi dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia sudah tak bisa membedakan lagi mana dirinya yang asli, mana peran yang ia mainkan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali teringat tatapan Dava malam itu, hatinya bergetar. Ia tahu Dava mulai menjauh, dan Rani memanfaatkan celah itu dengan sempurna. Siang hari, keluarga besar Dava berkumpul di ruang tamu utama. Paman Dava, seorang pria berperawakan tegap bernama Rendra, memimpin pertemuan itu. Ia mengumumkan bahwa perusahaan keluarga akan segera mengalami pergantian kepemimpinan sementara sampai kondisi Dava benar-benar stabil. Untuk sementara, kendali perusahaan akan saya pegang. Hanya sementara, katanya dengan suara berat namun penuh wibawa. Dava menatapnya dari kursi roda. "Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku masih bisa bekerja. Aku tidak setuju jika semua keputusan diambil tanpaku." Rendra tersenyum hangat, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. "Kau harus fokus pada kesehatanmu dulu, Dava. Keluarga kita tak ingin mengambil risiko lagi. Dan tentu, istrimu pasti setuju, bukan?" Semua mata beralih pada Siska. Ia tersentak, lalu mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Kesehatan Dava yang paling penting." Ucapan itu seharusnya netral, tapi di telinga Dava terdengar seperti pengkhianatan halus. Ia menatap Siska lama tanpa berkata apa-apa. Dalam sekejap, ia merasa asing di tengah keluarganya sendiri. Malamnya, suasana rumah semakin tegang. Dava memandangi langit dari balkon kamarnya, mencoba mengingat sesuatu yang selalu terasa kabur. Ia mendengar langkah kaki mendekat. "Siska, aku membuatkan teh hangat," katanya pelan sambil menaruh cangkir di meja kecil. Dava menatap cangkir itu lama sebelum akhirnya berkata tanpa ekspresi, "Kenapa kau selalu terlihat gugup di dekatku akhir-akhir ini?" Siska terdiam. "Aku tidak gugup." Dava menatapnya, matanya tajam tapi penuh kebingungan. "Kalau begitu, kenapa kau tak pernah menatap mataku lama-lama? Setiap kali aku bicara tentang masa lalu, kau selalu mengalihkan pembicaraan." Siska menunduk. Suaranya gemetar. "Aku hanya takut membebanimu dengan hal yang belum bisa kau ingat." Dava terdiam. Ia ingin percaya, tapi hatinya tidak setenang dulu. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, jarak yang semakin hari semakin lebar. Beberapa hari berikutnya, Rani bertemu diam-diam dengan Pak Rendra di ruang kerja. Mereka berbicara dengan suara rendah. "Dia mulai curiga pada gadis itu," ucap Rani. Rendra tersenyum kecil. "Bagus. Biarkan ia kehilangan kepercayaannya pada orang yang tidak seharusnya ada di sini. Setelah itu, semuanya akan jauh lebih mudah."
Dan kalau Dava mulai mengingat semuanya? Tanya Rani. Dia tidak akan sempat, jawab Rendra dingin. Masih banyak cara untuk membuatnya tetap dalam kabut. Rani terdiam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai merasa takut pada pamannya sendiri. Tapi rasa benci pada Siska membuatnya mengabaikan peringatan kecil itu. Sementara itu, Siska semakin terpuruk. Ia mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi. Setiap kali memandangi wajahnya di cermin, ia merasa seperti melihat dua orang yang berbeda. Satu gadis polos yang hanya ingin hidup layak, dan satu lagi penipu yang tega mencuri kepercayaan orang yang tulus mencintainya. Suatu sore, Dava memutuskan keluar rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia pergi ke lokasi kecelakaan yang dulu hampir merenggut nyawanya. Saat berdiri di tepi jalan berkelok itu, angin dingin menyapu rambutnya. Potongan ingatan mulai berputar samar di kepalanya. Suara rem mobil yang berdecit, lampu mobil lain di belakang, lalu benturan keras dan rasa sakit di kepala. Dan di tengah semua itu, ia melihat bayangan seseorang. Seorang pria yang berdiri di kejauhan sebelum semuanya gelap. Tapi wajahnya tidak jelas. Ketika Dava kembali ke rumah, tubuhnya lelah dan pikirannya semakin kacau. Ia memandangi Siska yang menunggunya di depan pintu dengan mata khawatir. "Kau kemana saja?" "Aku cemas," katanya pelan. Dava menatapnya lama. "Aku mencoba mengingat, dan aku mulai melihat sesuatu. Tapi aku belum tahu apakah aku siap untuk tahu semuanya." Siska ingin menjawab, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Rendra datang menghampiri mereka dengan senyum hangat. "Dava, aku dengar kau sudah cukup kuat untuk datang ke kantor besok. Kabar bagus. Banyak hal yang perlu kita bicarakan." Dava mengangguk lemah, tapi matanya memancarkan kebimbangan. Di balik senyum sang paman, ia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik kepedulian semu itu. Malam menjelang. Siska duduk sendirian di kamar, menggenggam ponsel. Di layar muncul pesan dari nomor tak dikenal. "Berhenti berakting, sebelum semuanya terlambat." Pesan itu membuat darahnya membeku. Ia menatap layar lama, tangan bergetar. Dunia yang ia bangun dari kebohongan kini benar-benar mulai retak. Dan entah kenapa, perasaan takutnya bukan lagi karena kehilangan uang, tapi karena ia tahu, satu-satunya orang yang ingin ia lindungi, Dava, kini berada di ambang bahaya yang lebih besar dari sekadar kebenaran yang terbongkar. Malam itu, hujan turun deras, membasahi halaman rumah besar yang kini terasa lebih seperti penjara. Siska duduk di pinggir ranjang, menggenggam ponsel yang masih menampilkan pesan misterius itu. Kata-katanya menggantung di udara seperti ancaman yang tak terlihat. "Berhenti berakting, sebelum semuanya terlambat." Siapapun pengirimnya, dia tahu sesuatu. Langkah kaki mendekat. Dava muncul di ambang pintu, wajahnya tampak lelah. "Kau belum tidur?" tanyanya pelan. Siska cepat-cepat menyembunyikan ponselnya. "Aku hanya tidak bisa memejamkan mata." Dava berjalan mendekat, duduk di sisi ranjang. Matanya menatap langit yang basah di luar jendela. Entah kenapa, malam ini terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi sebentar lagi akan kembali. Siska menunduk, menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu di dalam diri Dava mulai berubah. Pandangan matanya kini lebih tajam, suaranya lebih dalam, dan ada kilatan kesadaran yang seolah perlahan menembus kabut ingatan yang dulu hilang. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, Dava terbangun tiba-tiba. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di dalam mimpinya, ia melihat potongan-potongan kejadian. Mobil hitam melaju cepat, seseorang berteriak namanya, dan sepasang mata yang menatapnya dari kaca spion sebelum benturan keras menghancurkan segalanya. Dava bangkit, menatap cermin di depan tempat tidurnya. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya lirih. Ia berjalan menuju ruang kerja dan membuka berkas lama yang disembunyikan oleh Pak Rendra. Di dalam laci, ia menemukan foto dirinya bersama sang paman, Rani, dan seorang pria lain, sopir pribadinya yang ternyata hilang sejak kecelakaan. Di balik foto itu, ada tulisan samar, "Kepercayaan adalah senjata paling berbahaya." Saat membaca kalimat itu, kepalanya berdenyut hebat. Ingatan datang seperti badai. Ia teringat malam kecelakaan itu, argumen keras dengan pamannya di telepon, ancaman tentang saham perusahaan, dan suara rem yang gagal berfungsi. Lalu gelap. Dava terhuyung,
memegang meja agar tidak jatuh. Napasnya berat. Rendra, gumamnya pelan, seolah nama itu saja sudah membuat darahnya mendidih. Pagi datang dengan wajah pucat. Siska menemukannya tertidur di kursi ruang kerja dengan berkas-berkas berserakan di lantai. Dava, kau baik-baik saja? Tanyanya cemas. Dava membuka mata perlahan, menatap Siska lama. Aku ingat sesuatu, katanya dengan nada rendah. Aku ingat seseorang mencoba membunuhku. Siska terkejut, tubuhnya menegang. Apa? Siapa? Aku belum yakin, jawab Dava pelan. Tapi aku tahu, kecelakaan itu bukan kebetulan. Ia berhenti sejenak, menatap wajah Siska penuh keraguan. Dan aku juga ingat sesuatu tentangmu. Siska menahan napas. Dunia seolah berhenti. Tentang aku. Dava berdiri, mendekat, menatap matanya lurus. Aku ingat pernah melihatmu sebelum kecelakaan. Bukan sebagai istriku, tapi sebagai seseorang yang datang bersama Pak Arman. Di kantor. Kau ada di sana malam sebelum aku celaka. Tubuh Siska gemetar. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai pecah perlahan. Aku bisa jelaskan, ucapnya cepat, tapi suaranya goyah. Dava menatapnya dengan wajah dingin. Kau bilang kau istriku. Tapi ternyata kau hanya bagian dari permainan ini. Siapa yang menyuruhmu? Pak Arman? Atau Rendra? Siska menggigit bibirnya, menahan air mata. Dava, tolong dengarkan aku dulu. Aku memang disuruh untuk berpura-pura. Tapi semuanya berubah. Aku. Berubah? Potong Dava tajam. Kau ingin bilang kau jatuh cinta padaku? Setelah semua kebohongan itu? Siska menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Ya, aku jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak pernah berniat mencelakanmu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Dava menarik napas panjang, menatap wajah Siska yang basah oleh air mata. Aku ingin mempercayaimu, katanya pelan, tapi terlalu banyak kebohongan di antara kita. Saat itu, pintu terbuka keras. Rani masuk dengan wajah panik. Kak, aku baru dengar dari Pak Rendra. Dia ingin kau menandatangani surat pelimpahan saham hari ini. Dava mengerutkan alis. Apa? Rani menyerahkan dokumen yang baru datang lewat kurir. Ini surat kuasa yang akan memberikan kendali penuh atas perusahaan kepada Rendra. Dia bilang ini hanya formalitas. Tapi aku tahu, setelah kau tanda tangan, kau tak akan punya apa-apa lagi. Dava meraih dokumen itu, menatap tanda tangan palsu yang sudah dicantumkan di bagian bawah. Wajahnya memucat. Dia sudah menyiapkannya dari awal. Siska mendekat. Kau harus berhati-hati. Ini jebakan. Rani memandang Siska dengan dingin. Dan kenapa aku harus percaya padamu? Bukankah kau juga bagian dari semua ini? Siska tak menjawab. Ia tahu tak ada kata yang bisa membela dirinya lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Dava menatap Rani dengan tegas. Cukup, Rani. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sore itu, Dava pergi menemui pamannya. Mereka bertemu di ruang kantor pribadi Rendra, ruangan besar dengan dinding kayu gelap dan aroma tembakau mahal. Rendra tersenyum lebar saat melihatnya datang. Dava, akhirnya kau datang juga. Mari, duduk. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Dava berjalan tanpa bicara. Ia melempar dokumen di meja. Jadi ini rencanamu? Rendra pura-pura bingung. Aku tidak mengerti maksudmu. Berhenti berpura-pura, ujar Dava dingin. Aku sudah ingat. Kecelakaan itu bukan takdir. Kau yang mengatur semuanya, agar aku mati dan kau bisa mengambil alih perusahaan. Wajah Rendra menegang sesaat, tapi senyum kecil segera kembali menghiasi bibirnya. Kau punya bukti. Dava mendekat, menatapnya lurus. Belum. Tapi aku akan menemukannya. Dan ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Rendra berdiri, menepuk bahu keponakannya dengan tenang. Kau boleh mencoba, Dava. Tapi ingat, di dunia ini yang bertahan bukan yang paling benar, tapi yang paling licik. Malam itu,
Dava kembali ke rumah dengan hati yang membara. Ia tahu, ingatannya belum sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk membuatnya sadar siapa musuhnya. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit malam yang kelam. Siska mendekat perlahan dari belakang, membawa selimut. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya. Tapi Dava lebih dulu berkata tanpa menoleh. Mulai malam ini, tidak ada lagi kebohongan. Aku akan cari tahu segalanya. Dan jika ternyata kau juga bagian dari mereka, Siska, ia berhenti sejenak, suaranya menurun dingin, maka aku akan menganggapmu musuhku. Air mata mengalir di pipi Siska. Ia tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, suasana rumah Dava berubah seperti medan perang yang sunyi. Tidak ada lagi senyum, tidak ada tawa, hanya tatapan curiga dan langkah kaki yang berhati-hati. Siska hidup dalam ketegangan setiap detik, menunggu waktu di mana segalanya bisa runtuh hanya karena satu kata. Dava semakin dingin. Ia berbicara seperlunya, mengunci diri di ruang kerjanya berjam-jam. Tidak ada lagi sapaan lembut atau sentuhan yang dulu membuat hati Siska bergetar. Semua berganti dengan diam yang tajam, dingin, dan penuh dinding tak terlihat. Namun di balik sikap keras itu, Dava bekerja diam-diam. Ia menelusuri setiap catatan, setiap transaksi perusahaan, mencari bukti bahwa pamannya memang merencanakan kecelakaan itu. Malam-malamnya dipenuhi oleh suara kertas dibuka, layar laptop menyala, dan aroma kopi pahit yang menemaninya sampai fajar. Suatu malam, Siska memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja itu. Dava, suaranya bergetar, kau belum makan apapun sejak pagi. Dava tidak menoleh. Tangannya masih menari di atas keyboard. Aku tidak lapar. Siska berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang tegap tapi tampak begitu kesepian. Aku tahu kau tidak ingin bicara denganku. Tapi kau tidak sendirian dalam ini. Dava berhenti mengetik, lalu perlahan menatapnya. Matanya merah, tapi tajam. Kau tidak mengerti. Aku hampir mati karena seseorang yang seharusnya kulindungi. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Termasuk kau. Kata-kata itu membuat dada Siska perih. Ia ingin berteriak bahwa dirinya juga korban, tapi bibirnya keluh. Kalau aku bisa mengulang waktu, bisiknya pelan, aku tidak akan menerima tawaran itu. Aku tidak akan berpura-pura jadi istrimu. Tapi saat ini, aku hanya ingin menolongmu, Dava. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Lalu, perlahan, Dava menatapnya lebih dalam. Kalau kau sungguh ingin menolongku, bantu aku menemukan kebenaran. Tunjukkan siapa yang menyuruhmu waktu itu. Siska menarik napas panjang. Ia tahu, sudah saatnya semua disingkap. Pak Arman. Dia yang datang padaku. Katanya aku hanya perlu pura-pura menjadi istrimu selama setahun, dan setelah itu semuanya selesai. Dava mengepalkan tangan. Arman pengacara keluarga. Siska mengangguk pelan. Tapi aku tidak tahu dia bekerja untuk siapa. Aku pikir dia hanya ingin menenangkan keluargamu. Belakangan aku sadar, dia bukan bertindak untukmu. Dia bertindak untuk seseorang di belakangnya. Dava menatap kosong ke arah meja. Rendra. Nama itu keluar begitu saja. Lirih tapi penuh keyakinan. Seolah kepingan terakhir dalam teka-teki mulai menyatu. Beberapa hari kemudian, Dava memanggil Rani ke ruang tamu. Aku ingin kau berhenti menemui Paman Rendra untuk sementara, katanya tegas. Rani menatap heran. Kenapa? Dia keluarga kita. Tidak semua keluarga bisa dipercaya, jawab Dava datar. Aku sudah cukup tahu. Rani menatapnya tak percaya. Kau menuduh Paman Rendra? Kak, kau tidak punya bukti. Aku akan punya. Dava menatapnya lurus. Dan ketika saatnya tiba, aku ingin kau siap melihat wajah aslinya. Sore itu, Dava dan Siska diam-diam mengikuti Rendra ke sebuah gudang tua di luar kota. Dari balik mobil yang terparkir di kejauhan, mereka melihat Rendra berbicara dengan dua pria berseragam hitam. Salah satunya membawa tas hitam tebal. Uang sudah siap, kata Rendra dengan suara rendah namun jelas. Pastikan semua data keuangan lama lenyap. Aku tidak mau Dava menemukan transaksi yang kubuat atas namanya. Siska menahan napas. Dava memegang tangannya agar tetap tenang. Kita harus merekam ini,
bisik Dava. Ia menyalakan kamera kecil di ponselnya, merekam setiap kata yang keluar dari mulut pamannya. Namun saat Rendra menoleh ke arah mereka, Dava buru-buru menunduk. Terlambat. Salah satu anak buah Rendra menatap ke arah yang sama. "Pak, ada orang di luar," teriaknya. Dava menarik Siska cepat-cepat ke mobil. Mesin menyala, roda berputar kencang di jalan basah. Dari belakang, mobil hitam mengejar dengan kecepatan tinggi. "Pegangan," seru Dava. Ia memutar kemudi tajam ke kanan, menembus jalan kecil di antara pepohonan. Suara peluru terdengar memecah kaca belakang. Siska menjerit, menunduk di kursi, sementara Dava berusaha menjaga kendali mobil yang meluncur liar di jalan licin. Hujan turun semakin deras. Jalan berkelok, pandangan kabur. Saat tikungan tajam datang, Dava kehilangan kendali. Mobil tergelincir ke arah jurang kecil dan berhenti menabrak batang pohon besar. Hening. Hanya suara hujan dan desah napas berat mereka berdua. "Dava, kau baik-baik saja?" Siska menyentuh wajahnya yang berdarah di pelipis. Dava terengah, lalu tersenyum lemah. "Kita masih hidup. Itu sudah cukup." Siska ingin menangis, tapi Dava menggenggam tangannya erat. "Siska, dengarkan aku. Kalau aku tidak selamat nanti, bawa video itu ke polisi. Jangan peduli siapapun. Itu satu-satunya bukti." "Jangan bicara begitu," bisik Siska. "Kita akan keluar dari sini." Dengan sisa tenaga, mereka keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju jalan besar. Mobil pengejar mereka berhenti di kejauhan. Tapi entah bagaimana Dava dan Siska berhasil bersembunyi di balik truk tua yang lewat. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di rumah dalam keadaan basah kuyup. Rani yang melihat mereka panik. "Astaga! Apa yang terjadi?" Dava menatap adiknya dengan mata tajam. "Paman Rendra mencoba membunuh kita lagi." Rani terpaku. "Apa?" "Kami punya buktinya." Dava mengeluarkan ponsel yang terbungkus kain, memperlihatkan rekaman itu. Rani menatap layar dengan mata membulat. Suara pamannya jelas terdengar, menyebut uang, data keuangan, dan rencana penghilangan bukti. Air mata Rani jatuh tanpa suara. "Aku tidak percaya. Selama ini dia mempermainkan kita semua." Dava memegang bahunya lembut. "Sekarang kau tahu siapa musuh sebenarnya." Namun di tengah kelegaan itu, Siska berdiri di sudut ruangan dengan hati yang hancur. Ia tahu kebenaran besar memang sudah terungkap, tapi ada satu rahasia lain yang belum ia katakan, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Karena di awal permainan ini, bukan hanya Rendra yang membayar. Ada satu nama lain yang ikut merencanakan semuanya. Nama itu menghantui pikirannya setiap malam. Nama yang membuat dada Siska sesak setiap kali mengingat wajahnya. Pak Arman. Pengacara yang dulu memberinya tawaran 100 miliar, dan kini hilang entah kemana. Dan Siska tahu, jika rahasia itu terbongkar, mungkin bukan hanya cinta yang akan hancur, tapi juga kepercayaannya sendiri. Malam itu hujan belum berhenti. Langit Jakarta tampak kelam, seperti menyembunyikan amarah yang belum reda. Di ruang tamu rumah besar itu, hanya lampu kecil yang menyala, memantulkan bayangan Siska di jendela. Ia memandangi dirinya sendiri, wajah lelah dan mata sembab, seolah sedang berhadapan dengan sosok asing yang ia benci. Di kamarnya, Dava tengah menulis sesuatu di buku catatan hitam. Ia mencatat semua hal yang telah terjadi, setiap nama, setiap tanggal, setiap petunjuk. Di halaman terakhir, ia menulis sebuah kalimat yang menggema di dadanya. Kepercayaan adalah kunci. Tapi siapa yang pantas memegangnya? Saat ia menutup buku itu, Siska masuk perlahan. Suara hujan menjadi latar dari keheningan di antara mereka. "Dava," ucapnya lirih, "ada sesuatu yang harus aku katakan." Dava mengangkat wajah, menatapnya datar. "Tentang apa lagi? Aku rasa kita sudah melewati semua rahasia." Siska menelan ludah. "Tidak. Masih ada satu hal yang belum kau tahu. Tentang siapa yang memulai semua ini." Dava menatapnya lama. "Katakan." Suara Siska bergetar, tapi ia memaksa dirinya bicara. Pak Arman bukan bertindak sendiri. Dia mendapat perintah langsung dari Rendra. Tapi bukan hanya dia. Ada satu orang lain yang ikut dalam kesepakatan itu. Orang yang membuatku setuju menerima tawaran itu,
yang menekan aku dari belakang. Dava mengerutkan kening. Siapa? Siska memejamkan mata, menahan air mata yang siap jatuh. Ibuku. Ruangan mendadak hening. Dava tertegun, mencoba memahami kata-kata itu. Ibumu. Siska mengangguk pelan, bahunya bergetar. Aku tidak tahu dia terlibat dari awal. Awalnya aku pikir dia hanya ingin aku menikah demi uang. Tapi setelah beberapa minggu aku tahu semuanya sudah diatur. Rendra mendekatinya, memberi janji bahwa hidup kami akan berubah. Ibu sakit waktu itu, aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin menolongnya. Dava berdiri perlahan, langkahnya berat. Jadi semua ini, pernikahan, kebohongan, setiap kata manis yang kau ucapkan, berawal dari kesepakatan busuk itu. Air mata Siska jatuh deras. Awalnya iya. Tapi setelah mengenalmu, semuanya berubah. Aku tidak lagi berpura-pura, Dava. Aku sungguh mencintaimu. Namun wajah Dava tetap dingin. Cinta? Suaranya meninggi. Cinta macam apa yang lahir dari pengkhianatan? Siska menatapnya dengan mata basah. Cinta yang salah, tapi nyata. Dava menoleh ke arah jendela, memandangi hujan yang turun tanpa henti. Kau tahu, Siska, aku sudah kehilangan terlalu banyak karena orang-orang yang kucintai. Dan kini, kau menambah luka itu. Siska menutupi wajahnya, menahan tangis. Aku akan pergi, Dava. Aku tidak pantas di sini. Namun saat ia berbalik, Dava menahan pergelangan tangannya. Jangan pergi dulu. Aku belum selesai denganmu. Nada suaranya membuat Siska terdiam. Dava berjalan ke meja, membuka laci, lalu melempar sebuah amplop ke arah Siska. Ini salinan laporan keuangan yang ditemukan di laptop Rendra. Semua uang yang keluar untuk membiayai permainan ini tercatat di sana. Termasuk uang untuk membayar ibumu. Siska menatap amplop itu dengan gemetar. Kau sudah tahu. Dava menatapnya lurus. Sudah. Aku hanya ingin mendengar pengakuan itu langsung darimu. Suasana menjadi semakin mencekam. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Siska menjatuhkan diri ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Aku tidak ingin semua ini terjadi, Dava. Aku ingin menebusnya. Biarkan aku membantu membongkar kejahatan Rendra. Aku akan lakukan apapun. Dava menatapnya lama, lalu menutup mata sejenak. Kalau begitu, buktikan. Malam itu, mereka menyusun rencana. Dava dan Siska akan bertemu dengan seseorang dari dalam perusahaan yang bisa memberi bukti tambahan. Mantan sopir pribadi Rendra, yang dulu menghilang setelah kecelakaan. Orang itu ternyata masih hidup dan bersedia bicara. Tapi hanya jika Dava datang sendiri. Keesokan malam, Dava memutuskan pergi tanpa memberitahu siapapun. Tapi Siska yang khawatir, diam-diam mengikutinya dari jauh. Jalanan sepi ketika mobil Dava berhenti di gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sama dengan kejadian pengejaran sebelumnya. Di dalam gudang, seorang pria tua dengan wajah penuh luka berdiri menunggu. Tuan muda, katanya pelan. Saya tahu siapa yang memotong rem mobil malam itu. Dava menatapnya tajam. Siapa? Pria itu menelan ludah. Matanya penuh ketakutan. Orang suruhan Rendra. Tapi bukan hanya dia. Ada satu orang lagi yang memerintahkan agar semuanya terlihat seperti kecelakaan alami. Orang itu, Pak Arman. Dava mengepalkan tangan. Aku sudah menduganya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari arah belakang. Lampu gudang padam seketika. Siska yang bersembunyi di luar tersentak. Dari kegelapan, muncul dua pria bertopeng, masing-masing membawa senjata api. Salah satunya menodongkan pistol ke arah Dava. Berikan rekamannya, atau malam ini jadi malam terakhirmu. Suara mereka berat dan dingin. Sebelum Dava sempat menjawab, Siska berlari masuk. Jangan! Ia berdiri di depan Dava, melindunginya. Ambil aku saja. Jangan sakiti dia. Salah satu pria tertawa kecil. Gadis bodoh. Kau bahkan tidak tahu permainan apa yang kau masuki. Ia mendorong Siska hingga jatuh ke lantai. Dalam kekacauan itu, pria tua yang menjadi saksi mencoba melawan, tapi tembakan meledak. Suara keras memecah malam.
Siska menjerit, dan Dava berlutut memegang pria itu yang kini terkulai bersimbah darah. Pergi, selamatkan diri kalian, bisik pria itu sebelum napasnya berhenti. Dava menarik Siska, berlari keluar gudang di bawah hujan deras. Mobil mereka melaju kencang menembus malam. Sementara di belakang, gudang itu mulai terbakar. Api menjilat dinding kayu, memakan setiap bukti yang tersisa. Dalam perjalanan, Siska menangis tanpa henti. Aku minta maaf, Dava. Semua ini salahku. Kalau saja aku tidak terlibat sejak awal. Berhenti menyalahkan diri sendiri, potong Dava dengan nada serak. Kita tidak punya waktu untuk itu. Sekarang kita lawan mereka dengan cara mereka. Siska menatapnya, matanya merah dan basah. Dan setelah semuanya selesai, Dava menatap jalan di depan yang gelap, bibirnya menegang. Setelah semuanya selesai, kita lihat apakah cinta masih punya tempat di antara puing-puing kebohongan ini. Mobil melaju semakin jauh, meninggalkan nyala api yang memantul di kaca spion. Di balik kobaran itu, satu babak kehidupan mereka terbakar habis, tapi bara di hati mereka baru saja menyala. Mobil yang mereka tumpangi melaju kencang menembus malam. Hujan turun tanpa ampun, menampar kaca depan seperti ribuan jarum tajam. Dava menggenggam setir erat, matanya fokus menatap jalan yang nyaris tak terlihat. Siska duduk di sampingnya, tubuhnya gemetar, matanya bengkak oleh tangis dan ketakutan. Dava, mereka tidak akan berhenti mengejar kita, katanya dengan suara serak. Aku tahu, jawab Dava tanpa menoleh. Tapi aku juga tidak akan berhenti sampai kebenaran terbuka. Lampu mobil dari belakang tiba-tiba muncul, menyilaukan mata. Dua mobil hitam mendekat cepat, menyalip dari sisi kiri dan kanan. Suara mesin meraung, ban berdecit di jalan basah. Dava memutar setir, mencoba menghindar, tapi salah satu mobil menabrak bagian belakang mobil mereka. Siska berteriak, mereka mau menyingkirkan kita. Dava menggertakkan gigi, keringat bercampur darah di pelipisnya. Pegangan yang kuat. Ia menekan gas, menyalip di jalan sempit, tapi mobil hitam di belakang terus memburu seperti bayangan maut. Tiba-tiba, salah satu mobil mengejar dari samping dan menabrak keras bagian kanan. Mobil Dava terguncang hebat, hampir terbalik. Siska menjerit, tangannya mencengkeram kursi, sementara kaca pecah beterbangan. Dalam kekacauan itu, Dava sempat melihat wajah pria di mobil pengejar melalui kilatan petir, salah satu anak buah Rendra. Kemarahannya membuncah. Ia menekan pedal gas sekuat tenaga, menabrak balik dari sisi belakang mobil musuh, hingga mobil itu tergelincir ke parit. Namun mobil satunya tetap mengejar, menyalakan lampu jauh yang menyilaukan mata. Jalan menurun, licin, dan berkelok tajam. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Dava menggigit bibir, fokus penuh. Tapi ban mobil kehilangan traksi, meluncur tak terkendali. Dava, jerit Siska. Mobil berputar beberapa kali sebelum menghantam pohon besar di tepi jurang. Suara benturan keras memecah keheningan malam. Dunia seolah berhenti. Asap putih keluar dari kap mesin. Siska terdiam, wajahnya berlumuran darah. Ia mencoba memanggil, Dava, tapi suaranya hanya bisikan lemah. Dava tak bergerak di kursinya. Darah menetes dari keningnya, matanya terpejam. Siska memukul bahunya panik. Dava, bangun, tolong. Air matanya jatuh deras, bercampur hujan yang menembus kaca depan yang pecah. Ia menempelkan kepalanya di dada Dava, mencari detak jantung, dan mendengar denyut lemah, masih ada. Dengan sisa tenaga, Siska membuka pintu mobil yang penyok dan menyeret Dava keluar di bawah guyuran hujan. Tubuhnya sendiri penuh luka, tapi ia terus menyeret, berteriak meminta tolong di tengah kegelapan hutan. Jauh di belakang, lampu mobil hitam berhenti di kejauhan. Dua pria turun, mengamati dari balik kabut. Biarkan saja, kata salah satunya dingin. Mereka tidak akan bertahan lama malam ini. Siska memeluk tubuh Dava erat di bawah pohon, menggigil. Bertahanlah, aku tidak akan pergi tanpa kau. Suara sirene samar mulai terdengar dari kejauhan. Dan di tengah malam yang beku itu, darah, hujan, dan cinta bercampur menjadi satu. Antara hidup dan mati, antara penyesalan dan harapan terakhir.
Suara sirene yang semakin mendekat menjadi satu-satunya tanda kehidupan malam itu. Siska memeluk Dava erat, tubuhnya menggigil hebat. Ketika cahaya lampu ambulans menyinari wajah mereka, ia menangis lega sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian, Siska terbangun di rumah sakit dengan tangan penuh perban. Aroma obat-obatan menusuk hidung. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya langsung mencari satu nama. Dava? Suaranya bergetar. Perawat yang berdiri di sampingnya menatap penuh iba. Tuan Dava masih di ruang ICU. Tapi dokter bilang, keadaannya mulai stabil. Air mata Siska jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit-langit putih itu, berbisik pelan, "Tuhan, jangan ambil dia dariku." 2 hari berlalu. Dava akhirnya siuman. Luka di kepalanya membuat tubuhnya lemah. Tapi sorot matanya kembali tajam, penuh kesadaran. Ingatan yang hilang dulu kini kembali sepenuhnya. Ia mengingat segalanya. Kecelakaan, pengkhianatan pamannya, dan kebohongan Siska. Namun di antara semua kenangan itu, ada satu hal yang paling kuat. Tatapan mata Siska yang menangis sambil melindunginya di tengah hujan. Sore itu, Dava memanggil Rani ke ruang rawatnya. "Aku ingin semuanya berakhir. Ran, tak ada lagi permainan." Rani menatap kakaknya, mata sembab. "Aku sudah menghubungi polisi. Mereka akan menjemput Rendra dan Arman malam ini. Semua bukti sudah lengkap." Dava mengangguk pelan. "Kali ini aku sendiri yang akan menyerahkan videonya." Malam tiba dengan udara berat. Di luar rumah sakit, mobil hitam berhenti diam. Di dalamnya, 2 polisi berpakaian sipil bersiap membawa surat penangkapan. Tapi Rendra tidak tinggal diam. Ia tahu semuanya akan runtuh malam itu, dan hanya ada satu cara untuk menutup semua jejak, menghabisi Dava sebelum pagi datang. Saat Dava turun dari ranjangnya untuk berpindah ke ruang isolasi, seorang perawat datang membawa suntikan. Tapi Dava menyadari sesuatu aneh. Nama di papan identitas perawat itu salah ejaan. Ia segera menepis tangannya, jarum suntik jatuh ke lantai. Cairan transparan tumpah dan menimbulkan bau menyengat. "Racun!" Perawat itu berusaha kabur, tapi Siska muncul di ambang pintu, berteriak memanggil penjaga. Polisi yang berjaga di luar langsung menangkapnya. Saat wajahnya terbuka, semua terdiam. Itu salah satu anak buah Rendra yang dulu mengejar mereka di malam hujan. Beberapa jam kemudian, berita penangkapan Rendra dan Arman tersebar. Rendra berteriak ketika digiring polisi, menatap Dava dengan mata penuh kebencian. "Kau pikir kau menang? Dunia bisnis ini tidak mengenal keluarga." Dava hanya menatapnya dingin. "Tidak, Paman. Dunia ini memang kotor. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menodai nama ayahku lagi." Ketika semua selesai, Dava berdiri di depan jendela rumah sakit, menatap langit pagi yang mulai cerah. Siska datang perlahan, berdiri di sampingnya, tanpa berani bicara. Dava menoleh, menatapnya lama. "Semua sudah berakhir. Tapi aku masih punya satu hal yang harus kuselesaikan." Siska menunduk, suaranya pelan. "Apa itu?" Dava menghela napas panjang, menatap mata wanita itu dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Menentukan apakah aku masih bisa mencintaimu, setelah semua kebohongan ini." Air mata Siska jatuh lagi. Ia menatap Dava tanpa suara, karena di matanya, yang tersisa kini hanyalah luka dan cinta yang menggantung di antara kebenaran dan penyesalan. Hari-hari setelah penangkapan Rendra berjalan lambat. Dava pulih perlahan, tapi pikirannya masih dipenuhi suara masa lalu. Dalam diamnya, ia merenungi semua yang telah terjadi. Bagaimana kebohongan bisa menumbuhkan cinta, dan bagaimana cinta bisa menyembuhkan luka yang bahkan kejujuran pun tak mampu menutupinya. Pagi itu, matahari pertama kali menyinari kamar rumah sakit setelah berminggu-minggu hujan. Siska datang membawa bunga melati, sederhana tapi wangi. Ia meletakkannya di meja tanpa berani menatap. "Aku dengar kau akan menggelar konferensi pers hari ini," katanya pelan. Dava menatapnya dari kursi roda. "Ya, sudah waktunya dunia tahu kebenarannya." Siska mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. "Kau akan menghapus semua yang pernah kita jalani?" Dava tak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit di luar jendela. Matanya tenang tapi dalam. "Beberapa hal tidak bisa dihapus, Siska. Tapi bisa diperbaiki." Siang itu,
Aula hotel besar penuh wartawan. Lampu kamera berkedip. Suara mikrofon bersahutan. Semua ingin tahu tentang pengusaha muda yang hampir mati karena pengkhianatan keluarganya. Dava naik ke podium, wajahnya tampak tegas. Rani duduk di barisan depan, Siska berdiri di belakang ruangan dengan napas bergetar. Saya Dava Prasetya, suara Dava menggema mantap, dan hari ini, saya ingin menutup kisah yang telah membuat banyak orang terluka. Ia berhenti sejenak, menatap para jurnalis satu persatu. Saya akan menyerahkan seluruh kekayaan saya, seluruh saham dan aset perusahaan, untuk lembaga sosial dan anak-anak korban manipulasi keuangan. Uang ini sudah menelan terlalu banyak dosa. Biarlah hari ini menjadi akhir dari keserakahan. Ruangan sontak riuh. Wartawan berbisik tak percaya. Tapi Dava belum selesai. Ia melanjutkan dengan nada lembut namun penuh getaran. Dan ada satu hal lain yang harus saya akui. Sebuah rahasia yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Semua mata kini tertuju padanya. Saya tahu sejak awal, Siska bukan istri saya. Saya tahu ia datang atas perintah orang lain. Tapi saya membiarkannya tetap di samping saya. Karena saya ingin tahu, apakah cinta bisa lahir dari kebohongan. Kejutan besar menyapu ruangan. Wartawan menahan napas. Rani menatap kakaknya tak percaya. Dan Siska hampir menjatuhkan bunga yang digenggamnya. Dava menatap ke arah Siska yang berdiri di ujung aula. Pandangannya lembut. Jawabannya, ya. Cinta bisa lahir dari kebohongan, asal ada keberanian untuk menebusnya dengan kebenaran. Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat yang membuat ruangan terdiam. Saya tidak kehilangan apapun hari ini. Justru hari ini, untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar hidup. Siska meneteskan air mata. Langkahnya pelan tapi mantap mendekati Dava. Di hadapan ratusan kamera, ia berlutut, menggenggam tangannya. Terima kasih. Karena masih mengizinkanku menjadi bagian dari hidupmu, meski hanya sebagai luka yang pernah kau maafkan. Dava membungkuk, mengangkat wajahnya dengan lembut. Kau bukan luka, Siska. Kau pengingat bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk berubah. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Cahaya kamera memantul di wajah mereka berdua, dan di antara gemuruh itu, Siska tahu, akhir dari kebohongan ini adalah awal dari kebenaran yang tak akan pernah mereka lupakan.